Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So yesterday we are discussing cause and condition for the death, no? Ayukaya, Kamakaya, Ubeyakaya, and Upechidaka Kama. No, there are four conditions to die. No? Kemarin kita telah membahas tentang empat sebab dan kondisi kematian ya. Jadi ada kematian yang disebabkan karena atas usia dan juga karena batasan kama, yang habisnya kekuatan kama. Kemudian ada karena habisnya bersamaan dua-duanya. Dan yang terakhir kematian karena adanya kama pemotong. So when the living being is near the dying, near the death, so he is not yet arahant, so one karma had to produce, This karma may be sometimes Guruka karma, sometimes Asana karma, sometimes Ajina karma, sometimes Katata karma, maybe one kind of karma, Kusala or Akusala. For the next lesson. Yeah, this yeah, Guruka karma, Asana karma, Ajina karma. Ya. Jadi di momen kematian, ya, ketika seseorang yang belum mencapai kesucian arahat, maka akan terjadi tumimbal lahir ya. Dan salah satu dari 4 jenis karma berdasarkan urutan kematangannya itu harus berbuah ya. Jadi apakah yang berbuah itu adalah karma yang berat atau karma menjelang kematian atau karma kebiasaan dan atau karma yang sesekalinya yang pernah dilakukan. Guruka, Asana, Ajina, Katata. So what is a Guruka karma? Guruka karma, Ahosan is a Akusala side. Hosan is a Kusala side. So Ahosan, Guruka karma is a 5 Anandriya karma. Killing mother, killing father, killing the Arahant, bonding of the Buddha, making blood coming out from the Buddha. Creation of the schism in Sangha, Sangha Bidaka, and Niyata Michaditi. So this has six kind of karma called Anhosan, Akusala, Guruka karma. Anhosan, Guruka karma. Jadi jenis yang pertama yaitu karma yang berat atau garuka karma. Nah, garuka karma ini ada 2 jenis juga ya. Ada jenis garuka karma yang baik dan ada yang buruk. Nah, di sini jenis garuka karma yang buruk seperti yang kita umumnya tahu itu terdiri atas 5 garuka karma yang buruk dan juga 1 niyata micaditi ya. 5 yang buruk ini, 5 garuka karma ini, 5 karma berat yang buruk ini adalah membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, membuat darah keluar dari tubuh Buddha, dan yang terakhir adalah membuat perpecahan di dalam komunitas sangga ya. Yang ya ini yang 5 karma berat yang buruk ditambah 1 yaitu niyata micaditi atau pandangan salah yang memiliki hasil pasti ya. Ini disebut niyata micaditi. So niyata micaditi meaning is he not believe the workings of karma,
He also not believe the cause. He also not believe the effect. Not believe the cause and effect. Without causes, no, automatically arising like that. No, such kind of mithya around you. No, this niyata mithya are very serious akusala karma. No. Nah, apa yang dimaksud niyata micaditi? Niyata micaditi ini tadi atau ada masalah yang memiliki hasil yang pasti, ya, itu terdiri atas beberapa jenis. Ada pandangan salah uh, yang menganut pandangan salah bahwa segala sesuatu itu tanpa sebab. Jadi sesuatu terjadi itu muncul seketika aja tanpa ada sebabnya. Kemudian ada yang menganut uh, yang tidak menghasilkan akibatnya, bahwa segala perbuatan atau beberapa perbuatan itu tidak menghasilkan akibat, tidak ada akibat dari karma. Dan gabungan dari keduanya yaitu menganggap bahwa tidak ada sebab dan tidak ada akibat. So he no believe the effeminate that there is a no benefit for offering, no benefit for meditation, no benefit for the undertaking sila, no benefit taking care, look after father, mother, like that. No, they not benefit any benefits, effect. Nah, yang dimaksud dengan tidak ada akibat, ya, pandangan salah yang menganut bahwa segala sesuatu itu, segala perbuatan itu tidak ada akibatnya. Contohnya adalah mereka yang menganggap bahwa berdana itu tidak ada akibatnya, tidak ada gunanya gitu ya, atau merawat orang tua, ya, atau menjalankan sila, melakukan berbagai perbuatan baik, ya, itu tidak ada akibatnya. Kusala Guruka Karma is a jhana karma, no? First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhana, no? Rupa Vachara jhana and Arupa Vachara jhana, no? Akasa Nijana, Vinyana Nijana, Agajana, Miva Sinyana Sinyana jhana, no? So according to the Abhidhamma, there are 9 kinds of jhana, no? There's a Panchaka, no? Chatuka is a 8 kind of jhana, no? This jhana are Guruka Karma. If you have Guruka Karma, this Guruka Karma produce fast, no? Whether Kusala or Akusala, no? So therefore, if you have Akusala, Guruka Karma, no? At that time, you cannot get the Kusala Guruka Karma. At that time, Akusala Karma produce fast. Some people, they already killing father, mother. This karma will be produced this like surely. This meaning. No? Nah, kemudian karma berat yang baik itu ada 9 jenis berdasarkan Abhidhamma, yaitu karma mencapai jana. Jadi ada 5 jana yang materi halus, ya, dan 4 jana yang non materi. Jadi ketika seseorang mencapai jana pertama materi halus atau jana kedua materi halus, ya, ini ya, dan seterusnya, dan juga atau mencapai jana non materi yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat, ya. Kalau itu masih memiliki kekuatan kama, maka kama yang jenis ini adalah kama yang berat. Di sini di Abhidhamma itu jana yang materi halus ada 5. Ini sedikit berbeda dengan skema di Sutta. Biasanya kita kenal jana materi halus itu ada 4 kan, jana 1, 2, 3, 4. Tapi di Abhidhamma 4 ini dipecah lagi jadi 5, ya. Tapi umumnya sama aja. Nah, kemudian kenapa disebut Garuda Karma ini di urutan pertama, ya? Karena kalau ada Garuda Karma, kalau ada karma yang berat, maka dia akan menjadi yang paling besar prioritasnya untuk berbuah, gitu. Yang menjadi
kesadaran kelahiran kembali nantinya. Nah, contohnya ya, artinya juga gitu ya, kalau misalkan seseorang di dalam hidupnya pernah membunuh ibu, katakan, maka karma membunuh ibu ini secara pasti akan menjadi yang urutan pertama eh, memberikan hasil di kehidupan selanjutnya. So if you know Guruka Karma, no? If you know Guruka Karma, at the time, number 2 karma may be produced. This is asana karma. No? That plasmic karma. No? So near that time, no? Some people they made the karma like that. So on behalf of the patient, some family member made dana, no, for patient like that. Such kind of dana. No? So that plasmic karma also, no, very important. If no asana karma at the time, maybe ajna karma may be produced, habitual karma. No? Habitual karma meaning is every day you are meditating, but not yet get jhana. No? And also every day you do Buddha puja in the home, offering always like that. No? Offering flower, water, etc. This all are ajna karma. No? Sometimes, no, ajna karma is no, appear, produce, no? He produces a sign appear, but can change, no? Can change, no? Doing the new karma, no? But this also, no? This patient maybe stay the consciousness, no? Sometimes patients are unconscious at the time, cannot do, not easy to have him, no? So therefore, ajna karma also important, no? Habitual karma. Every day, we are doing the meditation, every day do dana. Such kind of karma are very good karma, no? Habitual karma. No? So, example for the asana karma, siapa? Asana karma. So like, two days ago, I explained the one story. No? One story like the Sona, no? Oh, Aran Sona father story. Sona father. Sona father, his habitual karma is a hunting karma. No? The whole life he killing many animals like that. This called akusala, no? Habitual karma, no? Asena karma. No? So therefore, this habitual karma produce a gati nimitta. No? At that time, son Arhan Sona understand, oh, my father nimitta nugo. At that time, no, on behalf of father, he made a new karma, no, offering flower to the Chitiya. And also show, explain to the father, we are offering flower on behalf of you, like that. At the luckily he stay conscious, no. At the time, this near the karma, no, near the karma, no, near the karma produce at the time sign Gati nimitta also changing, become the Devi like that, Gati nimitta. Such kind of the event like that. No, habitual karma first produce the sign. After that, near the karma went to the habitual karma. No. Jadi, tapi kalau seseorang misalkan tidak ada karma buruk atau karma baik yang berat, artinya dia nggak pernah membunuh orang tua dan sebagainya, ataupun tidak mencapai jana, tidak mempertahankan jananya sampai meninggal, gitu ya. Maka urutan kedua yang akan uh, berbuah adalah jenis yang asana kama atau kama menjelang kematian. Ya. Dan kama menjelang kematian ini kalau tidak ada juga, ya, maka yang akan berbuah itu adalah kama kebiasaan atau ajina kama. Jadi diberikan kasusnya misalkan
Ya, seseorang ketika menjelang kematian dia misalkan jatuh koma tidak sadarkan diri gitu ya. Tahu-tahu eh, setelah koma itu momen ketika dia sadar langsung meninggal. Nah, ini kan susah untuk memiliki jenis yang asana kama kan. Susah untuk memiliki kama menjelang kematian. Nah, di kasus ini maka acina kama lah yang akan berperan lebih besar gitu. Karena kebiasaannya misalkan di kehidupan sehari-hari ya dia biasanya sering datang berdana makan gitu ya, atau sering mendengar dhamma gitu, dan sering bermeditasi gitu ya. Nah, ini adalah karma-karma kebiasaan yang akan memiliki prioritas ketiga tertinggi ya. Nah, tadi kalau kita ambil kasus yang kemarin cerita tentang ayahnya Arahat Sona, di kehidupan sehari-harinya ayahnya Bante Sona ini, dia kan seorang pemburu. Artinya kama kebiasaannya adalah berburu hewan gitu ya. Ini adalah jenis acina kama yang buruk. Kalau tidak ada kama yang lebih tinggi daripada itu, maka kalau acina kama ini yang berbuah, maka dia pasti akan jatuh ke empat alam yang rendah. Tetapi di momen menjelang kematiannya, karena Bante Sona mendanakan uh, bunga ke suatu cetia gitu ya, dan dilimpahkan jasanya kepada ayahnya, maka ketika ayahnya ini turut berbahagia atas perbuatan tersebut, ini menjadi karma menjelang kematiannya. Dan karma ini walaupun hanya sekali dilakukan ketika mendekati kematian, tapi karma inilah yang memiliki kekuatan untuk memproduksi kelahiran selanjutnya, yaitu kelahiran di alam para dewa. Ini otomatis jadi prioritas lebih tinggi daripada karma kebiasaan berburunya. Hmm? Oh, Mhm. Yeah. No. So for some people, no, some people is like the Jonda. No? Mm. Jonda is he killing the pig, no, the whole life, no, nearly the whole life, no. Jonda, no. Jonda killing pig in the extremely, no, every day like 55 years like that, no. Long time he killing the pigs, no, because his livelihood is a bacha, no, killing the pigs, no. So he also stay near the monastery. Buddha stay this monastery, no. He never do the singava or the marriage. He not do dana also, no. So during his last day, while he was yet remain alive, remain alive meaning that he not yet dying, no. He not yet dying, no. Before a few days ago, no, fire or the great hair Awiji uprose before him. No? This meaning is a Gadinimita. No? He saw the Gadinimita, no, before before dying, no? A few days ago, like that. No? So he saw the hair fire, like the Awiji hair fire, great fire. No? And also his behavior like the pig. He also shouting like very suffering pig like that. No? So every day he care, right? Pick like that. So such kind of feeling he feel like that. He also suffering a lot, many a few days before dying.
No? He kept the crowing like pig, no, shouting like the pig, like that. No? Having the crew about for a period of 7 days, he died and was born in the great hell of Egypt. So this karma is a habitual karma, ajina karma, no? Because he 55 years, no, he do, no, no meditation, killing, no, killing, no. This is a habitual karma, cannot change like that, no, cannot save him, no. Oke. Ya, cerita tentang Cunda si penjagal. Jadi nah, di zaman zaman Buddha ya, saat itu adalah seorang penjagal yang bernama Cunda. Dia selama 55 tahun Cunda ini bekerja sebagai penjaga babi. Ya. Dia setiap hari membunuh babi-babi dengan cara yang kejam, ya, disiksa juga, ya. Kemudian dijual ataupun untuk dikonsumsi. Nah, saat itu walaupun Sang Buddha sedang menetap di dekat tempat tinggalnya, tapi dia nggak pernah melakukan perbuatan baik apapun di wihara tersebut. Nah, jadi ketika dia sedang menjelang ajalnya, di sana tiba-tiba dia melihat seperti api dari neraka Awici datang dan melahap dia gitu ya. Dan dia pun tiba-tiba berubah perilakunya menjadi mirip seperti seekor babi gitu. Jadi dia merangkak, kemudian mengui-ngui gitu ya, mengeluarkan suara-suara seperti babi, teriak secara keras gitu ya selama 7 hari. Dan setelah mengalami siksaan seperti itu, akhirnya dia meninggal dan terlahir kembali di neraka Awici. Nah, di sini api dari neraka Awici yang dia lihat itu sebenarnya adalah Gati Nimitta atau pertanda alam tujuan yang akan datang. Dan dia berubah perilakunya menjadi seperti babi itu adalah efek dari karma buruknya, karma buruk kebiasaan, yaitu membunuh babi selama lebih dari 50 tahun. Ya. Nah, di sini ini adalah contoh dari karma kebiasaan. Karma kebiasaan ini sangat sulit untuk diubah karena sudah dipupuk selama 50 tahun. Ya. Sometimes this Kadinimita are very straight. I will explain the real story in our Dawei like that. No? So our Dawei is near the sea, no? Near the sea. So sometimes we have to use a boat to go to one city to another city. No? Because long time ago, the motor car road also not so good like that. Mostly we use a boat. No? Because, so at the time, one day, no, one passenger boat, no. So in the sea, no, there are weather condition, no go cuaca tidak bagus cuaca. At the time, this boat are nearly sink like that. At the time, no, my friend also on the boat at the time. No, my friend. So he explained. At the time, many people they shouting a lot like that. At the time, they jump down to the water like that. But boat are not yet sink, no. They jump down to the boat, from the boat to the water like that. They also shouting a lot. They see many objects maybe at the time. And then they jump, dive to the water and they die like that. But he are very stable. He just reciting the Itipiso Bhagavad only. Really, this book also not sing like that. No. So half people are dying because they are jumped down to the water in the water, under the water like that. No. So sometimes like that. Some people have to die at the nimitta appear like that.
Now for my friend Nu Nimitta Appiya, he just recited Itipiso Bhagava Arahant Sama Sambuddha only. Nah, Santa Nimitta are straight like that. Die because the Yeah. nimitta. If this person maybe surely die, maybe Nimitta will appear. Surely. Like that. Jadi kadang saya udah bilang, kadang nimitta itu aneh. Jadi ada cerita di Myanmar yang di Dawei. Di situ temannya saya Dao pernah bercerita gitu ya. Jadi mereka kan tinggal di daerah yang dikelilingi laut gitu ya. Jadi untuk pergi dari satu kota ke kota lain biasanya harus dengan kapal, dengan perahu. Karena keadaan jalanan juga tidak bagus gitu. Jadi suatu hari temannya Sedo ini pergi ke um, kota lain gitu kan dengan mengendarai perahu. Jadi bersamaan dengannya ada orang-orang lain juga yang di perahu itu. Tapi ternyata ketika sudah berlayar itu di tengah-tengah laut cuacanya nggak bagus dan perahu itu pun seolah-olah seperti akan tenggelam. Jadi beberapa orang ya, di perahu itu mereka tiba-tiba menjerit berteriak gitu ya, melihat seolah-olah seperti perahu itu sedang tenggelam. Jadi mereka semua loncat ke dalam laut gitu untuk menyelamatkan diri. Dan karena mereka loncat ke laut ya, akhirnya mereka pun meninggal. Jadi setengah dari orang-orang di perahu itu loncat dan meninggal. Sedangkan temannya Sedo, dia melihat bahwa sebenarnya kapal itu aman-aman saja gitu. Memang cuacanya buruk, tapi kapalnya sebenarnya nggak sedang tenggelam gitu. Jadi uh, temannya Sedo ini cuma chanting Iti Piso Bhagawa gitu ya. Dan setelah itu cuacanya membaik dan ya mereka selamat. Nah, orang-orang yang loncat ke dalam laut itu, mereka melihat pertanda kematian, itu pertanda bahwa kapal itu tenggelam, kemudian air laut itu melahap mereka, gitu ya. Makanya mereka semua ketakutan dan loncat ke dalam laut. Padahal kapal itu nggak masalah. Di sini Shadow bilang, bagi mereka yang udah pasti akan meninggal, gitu ya, maka pertanda kematian itu muncul. Tapi bagi mereka yang belum waktunya meninggal gitu, maka kayak temannya Sedo ini nggak ada nimita yang munculnya. Nah, itu kadang anehnya nimita. So if you have no habitual karma, maybe you shall recall your kusala action every day, what you do today, tomorrow what you do like that. Like Duttha Gamini. Duttha Gamini, the in Sri Lanka, very famous king. No? He also bathed Mahachitiya in the Anuradhapura. No? You already visited, right? Many people already visited in Anuradhapura. Duttha Gamini, the Chitiya. No? So the whole life he also do many kusala. No? Sometimes he offer, sometimes he do the Chitiya monastery like that. No? Every time he recorded, because he has many assistants, right? Because he's a king, so many assistants. So his assistant always recorded that he's a good deeds like that. No? When he near that time, at that time, assistant read all the donation list. Like no, no donation list. But he has many kusala, no. But the most he happy kusala is one day in the forest, no. At the time in Sri Lanka has one the insurgent problem. Insurgent meaning is the king and insurgent they are fight. There's like civil war like that, no. So in the fighting period, no. At the time here in the forest, he also had the habit
Without offering me, he never eat like that. No. So in the forest also, he cannot get the bhikkhu at the time. At the time, he invite by his mouth. So any bhikkhu hear my invitation, please come to in the forest like that. At the time, one arahant hearing his invitation like that. And then this arahant now visit in the forest. And then he very happy and he offer the meal like that. No, such kind of feeling, he very joyful like that. So near that time, he remember this offering dana. No, he also offer the Mahajitiya very big kusala. He offer the monastery very big kusala. He not joyful. Only the one me offering to the arahant, although he joyful like that. No. And then the assistant also recorded all the his kusala deed. So because this karma, he reached to the Tusita Tiwari, no, Tutagamani in Sri Lanka king. Sri Lanka. Kemudian ini ada cerita tentang Raja Dutagamani. Ini adalah seorang raja yang terkenal di Sri Lanka ya. Jadi beliau banyak melakukan dana gitu ya, bahkan termasuk membangun stupa seperti Mahacetya gitu. Mungkin beberapa di antara Anda sudah pernah datang ke Mahacetya ini di Sri Lanka. Nah, jadi raja ini dia selalu berdana dan dia juga memiliki kebiasaan bahwa sebelum dia makan, pokoknya dia harus memberikan dana makanan dulu terhadap kepada bhikkhu. Setelah itu baru dia mengambil makan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi suatu hari ya ketika negaranya dalam masa sulit ya, ada perang sipil dari perang saudara di negaranya sehingga dia harus kabur ke hutan gitu ya. Nah, tetapi ketika tinggal di hutan di sana kan nggak ada bhikkhu, oke? Jadi tapi tetap aja sebelum dia makan dia pengen berdana kepada bhikkhu dulu. Jadi gimana caranya dia secara batiniah dia membatinkan gitu ya, bhikkhu manapun yang ada di sini gitu ya, saya mau mendanakan makanan gitu kira-kira lah. Entah dia mungkin dia juga ucapkan keluar gitu, walaupun di sana sebenarnya nggak ada bhikkhu di hutan tempat dia tinggal. Nah, tapi karena ada seorang arahat yang kebetulan sedang memiliki abinya ya, sedang mendengar harapannya tersebut, maka arahat ini pun terbang ke hutan tadi untuk bertemu dengan raja itu dan menerima dana makanan dari raja. Nah, jadi singkat cerita ketika menjelang kematian, sebenarnya raja ini punya pengawal, punya asisten yang mencatat semua perbuatan-perbuatan baiknya. Jadi ketika menjelang kematian, raja ini punya daftar perbuatan baiknya kapan, di mana gitu ya. Pernah berdana ini sekian, pernah berdana itu. Nah, tapi di antara berbagai kama baik yang pernah dia lakukan, satu kama yang dia sangat bahagia, satu kama yang dia selalu senang gitu ketika teringat ya, yaitu kama ketika dia berdana makan satu kali itu kepada arahat ketika di dalam hutan. Bahkan dia udah membangun Mahacetya gitu, udah berdana dalam jumlah yang besar, tapi masih tidak sebanding dengan satu porsi makanan yang dia danakan di hutan itu ya. Nah, karena pikirannya ini muncul ketika menjelang kematian, muncul ini maksudnya sebagai karma, pertanda kematiannya yaitu dia mengingat seolah-olah sedang memberikan dana itu lagi. Tanda kematian yang ini mengakibatkan raja tersebut meninggal dan terlahir kembali di surga Tusita. Okay, which karma you the most joyful? You are the whole life many kusala karma already done.
Many kusala already done, no? So sometime, no, long time, no, many like ago, karma also sometimes produce, like Pinchadana Samadhaniya Thera like that. Pincha Sila Samadhaniya, Pincha Sila is a 5%. Pincha Sila, 5%. Lima Sila. No, he practiced this 5%. One Asinchia and 100,000 kappa ago. Long time ago. No, he practiced the 5%, the whole life. No, at that time lifespan is 100,000 year lifespan. 100,000 year lifespan. So the whole life he practiced 5%. No, so because this, no, this karma produce, no, until the Arahant Gautama Buddha time like that. So this period is a very long, one asinchaya and 100,000 kappa. No, he never go to apaya because they five Panchasila karma. No, so every life produce this Panchasila karma like that. So at the time, karma is no, Tetadama Vidaniya karma is in this life, present life produce. Upapija is surely in this life. No, Aparapriya Vidaniya karma is no, anytime can produce like that. No. So according to the Javana, there are our Kamojara Kusa is a 7 Javana, right? 7 Javana. No? Yeah, 7 Javana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Javana. No? So first Javana, he made the present life. No? So this first Javana produce present life. Today you do dana, tomorrow you may be rich like that. So this called first jhana. 7 Javana produce this life. So between number 2, 3, 4, 5, 6. No? Number 2 Javana, number 3 Javana, number 4 Javana, number 5 Javana, number 6 Javana. This Javana, no, they can produce, no, after this life, no, can produce, no. So for this Pincha Sila Samadhaniya Thera, no, so 7 Javana also already produce this life, no, and also number 2, 3, 4, 5, 6. This Javana also, no, they can produce many light like that, no, because his practicing sila are 100,000 years, long time he practiced Peja Sila, no. Such kind of karma also we call the habitual karma like that, no, Ajina karma, because the whole life he practiced, no. Therefore, he never go to apaya, only Deva war and human war only. No? Sila karma. Nah, karma itu tidak harus semuanya dari kehidupan yang sekarang, kemudian berbuah ke kehidupan yang uh, ke depan gitu ya. Jadi kadangkala karma itu bisa berasal dari kehidupan yang lampau yang beberapa kehidupan yang lalu juga bisa. Contohnya seperti di sini yang mulia Pancasila sama Dania Tera ya. Jadi beliau di salah satu kehidupannya yang lalu pernah menjalankan Pancasila seumur hidupnya. Di masa itu usia rata-rata manusia adalah 100.000 tahun. Jadi selama 100.000 tahun itu kurang lebih dia selalu menjalankan 5 sila ya, tanpa pernah rusak gitu silanya ya. Nah, karena perbuatan itu ya, perbuatan yang termasuk perbuatan jenis kebiasaan ini, perbuatan kebiasaan yaitu menjalankan sila seumur hidup, efeknya selama
satu asangkhaya dan 100.000 kappa, dia nggak pernah terlahir di alam yang kita. Jadi dia cuma terlahir di alam manusia ataupun alam dewa. Dia juga selalu terlahir dengan keadaan yang berkecukupan baik gitu ya, dengan keadaan kelahiran yang baik gitu ya. Dan pada kelahiran terakhirnya juga mencapai kesucian alam. Nah, di sini Sedo menjelaskan bahwa kadang karma itu memproduksi efeknya itu bukan hanya di kehidupan selanjutnya, bukan hanya di satu atau dua kehidupan selanjutnya, bahkan bisa dicontohnya seperti ini adalah satu asangkhaya. Satu asangkhaya itu adalah waktu yang sangat panjang yang tak terhitung lamanya, plus 100.000 kappa, 100.000 siklus dunianya. Nah, jadi berdasarkan waktunya, karma itu dibagi empat. Waktu kematangannya. Ya. Yang pertama adalah Dhamma Wedanya Karma. Jenis karma ini adalah karma yang hasilnya langsung dipetik di kehidupan ini juga. Contohnya kata Sedo, kalau Anda berdana hari ini, kemudian besok langsung jadi kaya, nah ini adalah contoh dari karma yang efeknya di kehidupan sekarang. Nah, jenis yang kedua adalah upapaja wedanya karma. Di sini upapaja wedanya karma itu memberikan efeknya di satu kehidupan setelah ini, persis satu kehidupan setelah. Jadi di kehidupan selanjutnya. Misalkan ya Anda uh, berdana, kemudian di kehidupan selanjutnya Anda terlahir di keluarga yang kaya raya. Ini adalah jenis yang kedua. Yang ketiga, ini adalah aparam pariyawedanya karma. Adalah karma yang efeknya itu berulang-ulang bisa terjadi mulai dari kehidupan setelah kehidupan yang selanjutnya. Jadi katakanlah ini kehidupan yang pertama ya, yang karma yang nomor 2 itu adalah kehidupan yang kedua. Karma yang nomor 3 itu adalah mulai dari kehidupan nomor 3 sampai seterusnya. Itu jangka waktu durasi berbuahnya gitu ya. Nah, jadi untuk lebih lanjut saya menjelaskan secara jawana. Umumnya jawana kita kan terdiri atas 7 impuls ya, 7 momen. Jadi 7 momen impuls ini, momen impuls yang pertama. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu itu kan ada 7 impuls. Impuls yang pertama itu bisa menghasilkan, bisa berpotensi jadi jenis karma yang pertama, yaitu menghasilkan efeknya di kehidupan sekarang juga. Impuls yang terakhir, yang ketujuh, itu berpotensi untuk menghasilkan karma di satu kehidupan yang selanjutnya ini, yang jenis kedua. Ya. Sedangkan jawana dari nomor 2 sampai nomor 6 itu yang berpotensi untuk menjadi aparaparya wedanya karma. Nah, ya. So he won essentially 100,000 kappa ago, no? So at the time, Anomadasi Buddha appeared in the world. Anomadasi. At the time, he is a poor worker in the one house. So he had not so many requisites to offer. At the time, he thinking this is better to undertake 5% like that. He is I had no requisite to offer, right? So I had the body. I will use my body to undertake 5% like that. Now every people have a body, right? In your body, you can undertake reset easily. No? So he used his body. No, he practiced a 5%. No. So this is the essence of your body. No? The essence of your body. No. The essence of your money is a dana. You do dana. No? The essence of your body is a sila. So the essence of your life, no, is a bhavana meditation. So he practiced the whole like the 5%. No? So therefore, during the 100,000 kappa, this period never go to upaya. And also every life he has 3 special benefits.
three special quality. Pecha silani gobe tawa tayo he to laba mahan diga yuko mahabogo tekha pinyo bawaman. No, every light he long light. No, every light he he light very long. No, panja umu long light, and also rich. No, rich because the sila also can produce the rich. No, and also take up in your very sharp wisdom. So three quality he got every life, no, better than other people, like that. Jadi selama satu kali pembuatan itu dalam satu proses kognitif itu ada jadi katakan satu detik misalkan ada miliaran impuls gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pembuatan satu detik ya, maka sudah ada miliaran impuls. Jenis yang pertama itu kan berarti sepertujuhnya, jenis yang kedua sepertujuhnya, sisanya adalah jenis yang ketiga. Dan Pancasila Samadana ini melakukan perbuatannya yaitu menjaga kebersihan 100.000 tahun. Jadi semua impuls nomor 2 sampai itu selama 100.000 tahun itulah yang menjadi kamar, menjadi potensi untuk yang bisa terlahir sebagai manusia dan dewa selama satu asalnya dan 100.000 kapal. Dan bukan hanya itu, dia juga dipahami tiga manfaatnya, tiga hal spesial, yaitu dia selalu lahir dengan keadaan dan juga panjang dan juga memiliki kebijaksanaannya. Orangnya kebijaksanaannya tajam, ya, dibandingkan orang-orang biasa. Nah, di sini kenapa dia menjalankan 5 sila seumur hidup? 5 sila seumur hidup yang itu ada seorang pemuda tidak. Nah, tapi Pancasila Samadana ini pada saat itu adalah seorang muat biasa yang miskin, dia nggak apa untuk dijalankan. Sehingga dia berpikir, saya tidak ada apapun yang bisa saya tanyakan kepada sang tidak. Oleh karena itu saya apa yang saja itu dijadikan kebajikan. Ini tidak berjalan. Esensi dari kepemilikan kita adalah esensi dari tubuh jasmani kita adalah maksudnya apa? Dengan kepemilikan kita barulah bisa melakukan dalam baru kita bisa memberikan kepada orang. Tetapi kalau memiliki tubuh jasmani baru kita bisa menjadikan sila. Jadi ada semua punya tubuh jasmani yang ada di dalam melakukan sila. Ini Pancasila Samadana ini hanya menjalankan sila 100.000 tahun, tapi efeknya sampai dari 100 efek dari jenis. So Gautama Buddha time he came from the Deva world and born in the Savatthi. No? So at the time, father, mother, no, they invite the one bhikkhu. No, father, mother want to stay the whole Vasa 3 months. No, with a permanently 5% like that. No, so they invite the one bhikkhu, and they take the 5% from this bhikkhu. At the time, he stayed there 5 years old, very young. No, 5 years old. No? So he listening that
Now, father, mother taking 5 precepts from the Bande. At the time, he remember his sila like that. Oh, I remember this 5 precepts like that. Long time ago, I already undertake like that. At the time, he very happy. No? 5 years old, 5 years old. No? Very happy. At the time, this Bande also continue the Dhamma talk. No? About the meditation, I think. No? Four Noble Truth, maybe Dukkha, Secca, Samudaya, Secca, Nirodha, Secca, Mega Secca, explaining. So this time is a before Vasa like that. No? Because father mother want to stay the whole 3 month Vasa with the 5 precept like that. At the time, Bande is giving the motto to father mother, but he also listening. At the time, he attained Arashi at the time. No? 5 years old. 5 years old, no? Very young. No? Because there's 5 precept. No? Pencasila power. No? Ya, jadi di kehidupan terakhirnya, yaitu di masa Buddha Gautama, saat itu dia adanya di Sawathi. Jadi pada saat itu juga kebetulan Buddha sedang berdiam di Sawathi. Jadi si Pancasila Samadhannya ini saat itu adalah seorang anak kecil yang berusia 5 tahun. Nah, kebetulan orang tuanya berniat untuk menjalankan satu puasa 3 bulan gitu ya, dengan sepenuhnya mengambil 5 sila. Jadi mempertahankan 5 sila selama 3 bulan ya. Nah, oleh karena itu orang tuanya mengundang seorang biku untuk kemudian mereka minta permohonan 5 sila. Jadi ini kejadiannya sebelum puasa dimulai. Nah, saat orang tuanya mengambil 5 sila, di sana Pancasila Samadhania mendengar orang tuanya mengambil 5 sila, dan seketika dia langsung teringat gitu. Oh, saya juga sudah pernah mengambil 5 sila ini di kehidupan yang lampau-lampau, sangat panjang. Nah, seketika itu dia langsung merasa sangat bahagia, sangat happy atas 5 sila yang dia dengar. Lalu setelah memberikan 5 sila, mungkin bantainya lanjut untuk kasih damatoknya. Damatoknya ini mungkin tentang meditasi atau 4 kebaikan mulia gitu ya. Jadi si Pancasila Samadhanya ini dia sambil mendengar damatok dari Bante yang tadinya ditujukan untuk kedua orang tuanya gitu ya. Nah, selesai damatok itu juga si Pancasila Samadhanya ini di umur 5 tahun mencapai kesucian arhat. So therefore, some people only want the motto only need to attain Arashi. No, already what they say. But according to Oba Yoga Vajra Sutta, we need a past life meditation also. Not possible without practicing in the past life. So this Pincha Sila Samadhaniya Thera also surely already practiced in the past life, but not mentioned. But according to Sutta, we must understand like that. Already practiced, not only Sila. Not only Sila. Nah, jadi saya udah bilang ya, kadang beberapa orang itu cuma butuh satu damatok untuk bisa mencapai kesucian. Tapi berdasarkan kemarin apa namanya, Oba Yoga Vajra. Oba Yoga Wacara. Oba Yoga Wacara Sutta dijelaskan bahwa kemampuan seperti itu sebenarnya efek dari latihan meditasi sejak kehidupan yang lampau. Maka di sini walaupun nggak disebutkan secara langsung, kita harus paham bahwa Pancasila Samadhanya ini juga di kehidupan sebelumnya bukan hanya mengambil sila, dia juga berlatih meditasi gitu ya, sehingga di kehidupan terakhirnya hanya dengan 1 kali damatok langsung mencapai kesucian. Oba Yoga Vajra, no? Oba Yoga Vajra, no? Oba Yoga Vajra. No?
Pupa Yoga Vajara Sutta. No, here. Pupa Yoga Vajara Sutta is a previous slide. He already practiced meditation called Pupa Vajara. No? Pechime Ananda Anisansa Pupa Yoga Vajari. There are 5 benefits. Past life meditator. No? So you are today meditate, right? So this slide you already practicing like that. It's in the previous slide you already practiced this. You also call Pupa Yoga Vajra person. No? So there are 5 benefits. Pincha ime, no? Anisansa is a benefit. No? Deteva dame patike jeva enya aradeti. This yogi already practiced past life. So in this slide, no, early he attained the arahant. No, this is one benefit. No, patike jeva enya aradeti. Ya, oke. Jadi Pupa Yoga Wacara ini maksudnya adalah mereka yang telah berlatih meditasi sejak kehidupan lampau gitu ya. Jadi contohnya sekarang Anda kan hari ini sudah berlatih meditasi gitu ya. Maka di kehidupan selanjutnya Anda juga dikatakan sebagai seorang yang sudah berlatih meditasi di kehidupan lampaunya. Ya. Nah, jadi berdasarkan sutta ini, ya, Buddha menjabarkan ada 5 manfaat bagi seorang yang telah berlatih meditasi sejak kehidupan lampau. Nah, yang pertama ini adalah yang saya doa highlight di sini, artinya ia akan bisa mencapai kesucian di usia awal kehidupannya, di usia muda. So number 2, no jede teva dame patike jeva aradeti atha marana kale enya aradeti. No? So early this yogi not attain arahant near that time. Attain arahant near that time. No, near. Marana kale is near that time. No? Marana kale. No? Ya. Nah, manfaat yang kedua adalah kalaupun dia tidak mencapai kesucian di usia awal kehidupannya, maka di momen menjelang kematiannya dia bisa juga mencapai kesucian. Atha Deva Buddha Samana Enya Aradeti. No? Sometimes not attain near that time. No? At that time, next life become the Deva and attain arahant in Deva world. No, Deva or Brahma like that. No? Ataupun yang manfaat yang ketiga adalah sebagai anaknya dewa, ketika memperoleh pelajaran di anak dewa pun dia bisa mencapai kesucian, mencapai tingkat kesucian. Di sini artinya kalau di kehidupan sebagai manusia nggak mencapai, kemudian dia meninggal dan terlahir di alam dewa, gitu ya, masih juga bisa mencapai kesucian. So Enya is the arahant. But Sotapanna also possible. Sakadagami also possible. Anagami also possible. No? Nah, di sini makna dari anyang ini adalah anyang ini maksudnya kesucian arahat. Tapi bukan hanya kesucian arahat, di sini dipahami bahwa kesucian Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami juga memungkinkan. So like the flock deva like that. No? So animal cannot attain any mega phala, right? So one day the flock listening the Dhamma talk. At that time he very happy. Yeah? So at that time one the blind strike to walking stick to the flock. At that time this flock dying. Now during the listening Dhamma talk time, the flock dying. At that time reach to the Deva world. So this Deva called flock Deva. Because this Deva come from the flock. At that time, the motto not yet finished. The motto in Nauyana not yet finished. At that time, this Deva came down from the Deva world to the human world. He continued the motto.
At that time, this Deva Ate Sotapanna. So one Dhamma or two light. One light animal so cannot attain any mega phala. Second light is a Deva. At that time, easily can attain mega phala. So one Dhamma or two light. Nah. Ya, jadi ini saya mau mengulang kembali cerita tentang Dewa Katak, Dewa Kodok. Di satu hari ketika Buddha membabarkan Dhammatok, ada seekor kodok yang kebetulan sedang ada di sana. Jadi kodok ini pun mendengar suaranya Buddha, gitu ya, sangat menyenangkan. Ya. Dia dengar Dhammatok walaupun ngerti gak ngerti juga, gitu ya. Dan juga sebagai hewan ini hewan nggak bisa mencapai kesucian apapun, walaupun mendengar Dhammatok. Nah, tapi ketika di tengah-tengah mendengar Dhammatok tersebut, tanpa diketahui, tanpa sengaja ada seorang yang lewat dengan tongkat berjalannya, gitu ya. Dan tongkatnya itu menggencet si kodok sampai meninggal. Nah, ketika meninggal dia langsung terlahir kembali menjadi dewa, gitu, akibat karma baiknya mendengar Dhammatok kan. Nah, sebagai dewa dia langsung teringat kembali, di kehidupan tadi saya sebagai apa ya? Oh, saya tadinya kodok gitu yang sedang mendengarkan Dhammatok. Nah, jadi saya udah bilang karena tadinya dia adalah kodok, kemudian dia lahir jadi dewa, maka kita sebut dia sebagai dewa kodok. Nah, jadi dia pun kembali ke tempat di mana dia meninggal. Saya tuh kasih perumpamaan, mungkin katakanlah Damatoknya ada di Nauyana, gitu ya. Tadinya kodoknya di Nauyana, meninggal lalu sebagai dewa. Sebagai dewa dia balik lagi ke Nauyana untuk dengan Damatok yang sama. Damatoknya belum selesai. Nah, jadi satu Damatok didengar dua kehidupan. Nah, jadi sebagai dewa, sekarang dewa kan bisa untuk mencapai kesucian, dan ketika dewa ini lanjut untuk dengan Damatoknya, di akhir Damatok dewa pun mencapai tingkat kesucian. Another option is Atha Bodhanam Samukhi Bhawe Kheba Vinyo Hoti. So in front of the Buddha. No, Khipa Vinya Arhan possible. No, like Bahya Darusri Chiriya. No? So they met with the Buddha, in the future Buddha. At that time they are Khipa Vinya, quickly attain Arashi. Ya, opsi yang keempat adalah di masa adanya sama-sama Buddha, dia bisa terlahir dan bertemu dengan Buddha. Di hadapan Buddha, dia mencapai tingkat kesucian dengan cepat, dengan pengetahuan yang tajam. Contohnya di sini adalah seperti Bahya Darujana. Dia adalah seorang yang di kehidupan kerajaannya itu memiliki kebijaksanaan yang tajam. Another option is Atha Pachimekale Pichika Sambuddha Hoti. No? This is also another opportunity. Pichika Buddha. Become Pichika Sambuddha. Nah, opsi yang terakhir, yang kelima, di masa yang akan datang, maksudnya masa ketika tidak ada ajaran Buddha, dia pun masih bisa untuk mencapai tingkat kesucian sebagai Paceka Buddha, Paceka Buddha. So according to your wish, you can choose. You want to choose Pichika Sambuddha also possible. Sekarang opsinya udah ada, tergantung keinginan Anda gitu. Anda maunya pilih jalur mana? Kalau Anda mau jadi Paceka Buddha juga masih bisa. Okay, tomorrow continue. Share merit. So there are some question. Okay, question. So this question is regarding the fire kasina. So yesterday, or I think the day before, Sedo mentioned
to practice fire kasina, better is to use the fire from forest Forest fire in the night time. You already ever see the forest fire in the night time. So they're very clear. The fire very, very obvious. So in case if never see the forest fire at the night like that, if someone would light up some fire pit, api unggun. Yeah, can in the kitchen also can. Kitchen in the kitchen fire also can. Kitchen fire also can. Or not need to be big fire like No need big camping fire. fires. No need. Naturally fire better. No need to do fire, making fire. So no need to prepare coal to burn. No, like kitchen, in the kitchen have every day has a fire lah. And also candlelight fire also can lah. Candle the fire, the white fire here, many fire lah here. Any fire can see, but do not see the smoke. No, only the between the yellow color only see. And also do not pay attention the hot characteristic. If pay attention to your body, the whole body may be hot. Do not pay attention the hot characteristic. Hot is a full element meditation, not fire kasina. So different meditation. Fire kasina only pay attention the fire only, the concept. Fire concept only. Do pay attention the characteristic of the heat. And then should they translate Pak, translate. Jadi tadi pertanyaannya terkait meditasi kasina api ya. Jadi salah satu mungkin 2 hari yang lalu saya dulu menjelaskan untuk meditasi kasina api yang paling bagus itu adalah dengan api dari hutan yang kebakaran. Hutan yang kebakaran yang terlihat pada malam hari. Nah, itu yang objek yang paling bagus untuk kasina api. Kalau misalkan Anda pernah melihat api seperti itu paling bagus untuk dijadikan objek kasina api. Tapi di kasus di mana kita belum pernah melihat api seperti itu, pertanyaannya apakah kita perlu menyalakan api mungkin yang besar seperti api unggun gitu ya, seperti mau masak ya, dengan mengumpulkan ranting dan sebagainya. Jadi saya udah bilang nggak perlu. Ya, api manapun bisa. Kita sekarang udah gampang, ada kompor, tinggal nyalain aja itu apinya juga bisa. Atau di sini ada banyak lilin kan. Nah, lilin yang manapun Anda bisa pakai apinya sebagai objek untuk kasina. Tapi yang penting di sini adalah Anda jangan memperhatikan yang lain-lain, jangan memperhatikan asapnya, jangan memperhatikan sumbunya, jangan memperhatikan warna lilinnya gitu ya. Juga Anda jangan memperhatikan suhu panasnya, panas dari api itu juga nggak perlu. Karena untuk bermeditasi dengan kasina api yang kita butuhkan cuman konsep apinya saja. Kita nggak butuh panasnya, nggak butuh karakteristik dari apinya. Karena kalau karakteristik apinya nanti kita bukannya bermeditasi kasina api, malah berubah menjadi meditasi 4 unsur. Karena kalau meditasi 4 unsur itu unsur api yang kita perhatikan adalah panas ataupun dinginnya, bukan bentuk apinya. Berbeda dengan itu di sini konsep dari apinya saja sudah cukup untuk meditasi. So to practice this meditation, should they also while doing the fire kasina together should recite the Buddha or pay attention to the breathing in, breathing out, or together with the counting method or something. No need. Fire kasina is another meditation. No? So fire kasina only pay attention, fire only. So like the Therika is a housewife. So in the kitchen, he is cooking the one vegetable maybe, no? And then he also use wine. At the time, suddenly the fire burned to the wine.
fire jump up to the inside the pot maybe. At that time, wine also burn many fire. At that time, she meditate at that time. She no worry. Maybe kitchen or the very sick kitchen maybe. She pay attention to the fire only. Fire kasina. After that, he continue the vipassana. She attained Megaphala in the kitchen. So during the cooking time, she attained Megaphala. After that, she ordained as bhikkhuni. After that, she also became the Arahant. In the kitchen Sotapanna. Yeah. Wow. Yeah. Anagami, I think, in the kitchen. Yeah. Oh. Yeah. So Anagami cannot stay in the house. So cannot husband also allowed because she already Anagami. So she became a No choice. Right? Anagami should not stay there home, right? Yeah. Better stay the monastery. Anagami. Jadi ketika meditasi kasina, apa perlu sambil merenungkan Buddho dalam batin gitu ya, atau memperhatikan nafas masuk dan keluar, atau menggunakan teknik berhitung gitu ya. Kata saya itu nggak perlu, semuanya tidak perlu. Ketika bermeditasi kasina api, objek yang perlu diperhatikan hanya api itu saja gitu. Ini konsep api ya. Jangan tidak perlu memperhatikan nafas, tidak perlu mengatakan Buddho gitu ya. Dan di sini tadi juga saya ada mengatakan tentang panas ya. Kalau kita memperhatikan panas dari api itu, kadangkala meditator yang tidak paham dia kan bermeditasi dengan kasina api, tapi yang diperhatikan itu adalah panas apinya. Nah, ketika dia memperhatikan panas api ini, maka akan berefek samping, yaitu tubuhnya bisa menjadi panas juga gitu. Dia akan bisa merasa seperti terbakar. Oleh karena itu jangan memperhatikan panas, cukup konsep api. Tadi ada cerita tentang Therika. Therika, ya. Bhikkhuni Therika. Ya. Jadi suatu hari dia sebagai wanita, ibu rumah tangga. Nah, suatu hari dia sedang masak di dapur. Mungkin dia sedang masak sayur atau gimana. Tapi mungkin di dekat kompornya itu ada minyak ya. Ada minyak yang sedang terbuka gitu. Jadi tanpa sengaja apinya itu loncat kena ke minyaknya, dan seketika dapurnya kebakaran. Tapi walaupun dapurnya kebakaran, dia tetap tenang duduk dan bermeditasi gitu. Seketika dia pun mencapai tingkat kesucian anagami, capai anagami di dapur. Setelah itu karena dia sudah anagami, maka suaminya pun memberi izin untuk dia ditabis ya. Karena anagami itu biasanya udah nggak bisa tinggal di rumah tangga, mereka sebaiknya tinggal di wihara gitu. Nah, jadi kemudian dia ditabis sebagai bhikkhuni, dan sebagai bhikkhuni dia pun mencapai kesucian berawal dari kecelakaan di dapur. Yeah. Okay, next question. What is the risk of meditating with fire kasina? Can it make us crazy? This dangerous pay attention characteristic of the heat. At that time, this yogi, the whole body hot. This is dangerous. Pausology explain one yogi, they practicing fire kasina, and then he paid attention that the characteristic or the heat. At that time, the whole body are hotter like that. No. So this is dangerous. No. So this yogi cannot solve this problem like that.
So long time have to wait to reduce this heat characteristic. The whole body hot because he pay attention a lot the heat characteristic. Jadi apa bahaya atau efek samping dari meditasi kasina? Apakah ya, bisa membuat seorang gila dan sebagainya? Ya, saya udah bilang sebenarnya yang bahaya itu adalah kalau dia salah praktek. Jadi bukannya memperhatikan kasina api, tapi dia malah memperhatikan karakteristik dari api. Jadi ada seorang yogi ya, ketika bermeditasi dengan kasina api, yogi ini memperhatikan karakteristik panasnya gitu. Ya, dan oleh karena itu sekujur tubuhnya juga jadi terasa panas ya. Jadi dia juga selalu merasa kepanasan dan butuh waktu yang lama bagi Sedoji untuk menyembuhkannya gitu. Mengurangi efek samping dari ya, dari salah meditasinya. Tapi ya itu aja gitu palingnya efek sampingnya kalau kita salah perhatian. Another question. This related question. If the body feels hot in the normal meditation time, any meditation object, for example, maybe anapanasati or something. When the body feels hot, does it mean that there is angry emotion, or is it that the meditation object that is not suitable for us? No. For beginner, this nature like that. So for beginner, mostly sweat also coming. Sweat also coming because he is a beginner. Because inside a lot of the impurity, so they are coming out from the body like that. This is a good nature like that. Like detox like that. Because the meditation mind, they coming out, bad thing coming out from the body. So he also coming out. Some people, the whole body is sweat coming out like that. So they are very afraid in the beginning in the first time. So later they are normal like that. Sweat not coming out. So this is a nature. No? So therefore, very cold time, winter time, we meditate and the body automatically warm because of meditation power. No? Tanyanya kalau misalkan badan terasa panas meditasi, apakah ini berarti ada emosi marah atau itu disebabkan karena objek meditasinya yang nggak cocok gitu ya? Saya bilang enggak, itu hal yang wajar bagi meditator yang pemula yang di awal-awal gitu ya. Kadang-kala ketika kita meditasi itu bahkan sekujur tubuh bisa berkeringat, bisa panas ya. Ini saya udah bilang ibaratnya detox ya. Tadinya masih ada banyak kotoran, banyak energi-energi buruk kali ya. Dan karena meditasi itu ya pelan-pelan yang negatif-negatif ini dikeluarin gitu. Jadi ini justru bagus ya untuk mencernihkan. Nah, kadangkala di awal-awal bakal kayak gitu, lama kelamaan bakal terbiasa dan tidak terjadi lagi. Nah, kadang-kala meditasi juga bisa ada bagusnya ya. Kalau misalkan cuaca lagi dingin, katakanlah. Di cuaca dingin kemudian kita meditasi, kadang kita bisa merasa tubuhnya menjadi hangat gitu. Ini juga efek dari kekuatan meditasi. So this you can see here. Cooking is not vegetable, Vijana. No? Vijana meaning is curry. No? Vijana. He cooking the one curry. No? No? At that time, the fire bigger.
fire reach to the inside the pot. Sapagi, No? saka. So sakala bijana, all curry also burned by the fire. Maybe vegetable or any curry maybe cooking like that. Frying or cooking maybe like that. No? Sa tan deswa tadewa aramana katwa. So to the anicca tan. He also pay attention fire kasina first. After that, now we practice vipassana, dukkha, anicca, anatta. At that time, he attained anagami phale padethati. No? Become anagami in the kitchen. Ini ya, tentang uh, Bhikkhuni Therika ini. Jadi dia sedang pada saat itu sebagai ibu rumah tangga, dia sedang masak lauk-lauk bunjana. Nah, jadi ketika masak lauk-lauk ini tiba-tiba apinya jadi besar gitu di sini dibilang. Nah, api yang membesar ini juga menyebar ke berbagai lauk-lauk yang lain yang sedang ada di sana. Nah, jadi dengan menggunakan api yang di dapur ini, ya, dia memperhatikan api itu sebagai objek ya. Pertama dia melatih kasina api dulu berarti ya. Nah, setelah itu dia pun merenungkan aspek vipassana gitu. Dia memperhatikan dukkha, anicca dan anatta. Di dapur yang sama dia berlatih kasina api, kemudian latihan vipassana juga dan mencapai anagami maga juga, anagami phala. Jadi seorang anagami di dapur. Before Samiko husband Nanu Janati not allowed to become bhikkhuni. Before. So after Anagami, Samiko also allowed. Yeah, Samiko is a husband. Samiko. Before not allowed to become bhikkhuni, but after Anagami, no, Anagami, because nature is changing like that. Never wearing the jewel also. Because Anagami never holding the money also. Never you go and save Anagami. So at the time, husband also disappointed maybe. No. Sa samyukena kasama tombante idani pobe wiya abramana wa alinkaran wa nadarisi. At the time she explained, she already anagami. At the time, anujana pc along at the time. At the time only husband along. Jadi di paragraf sebelumnya tadi dijelasin ya bahwa Terika ini tadinya sudah minta izin gitu. Saya mau ditabi, saya mau orden katanya. Cuman suaminya nggak kasih izin. Tapi setelah kejadian ini, setelah dia menjadi seorang anagami, sebagai seorang anagami itu secara natural, secara alami itu menjalankan 10 sila. Jadi dia ketika perilakunya udah nggak kayak orang biasa gitu ya, dia nggak pakai anting, nggak pakai perhiasan, nggak pakai wewangian, ya. Dia juga nggak pegang uang gitu ya. Terus itu mungkin setelah itu suaminya jadi kecewa. Maka setelah perubahan perilakunya ini, akhirnya suaminya pun memberi dia izin untuk ditabis. Okay, continue tomorrow. No. Ittavata jame samvada punya samvada savideva modan sava sambadi sediya savi buddha modandu sava sambadi sediya savi satta modan Sava sampati sediya
idame yantina hotu sukita hotu nyate idame yantina hotu sukita hotu nyate idame yantina sukita hotu nyate idame punyam asawakayam vam idame punya nibanas pacayotu mama punya va sama satana bade te sabe me sama punya va ganta vadu sa sa sa